saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Pagi ini ayat hafalannya 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Pagi ini ayat hafalannya 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Halo, ini ayat hafalannya 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Halo, ini ayat hafalannya 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Terima kasih. Ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Halo, ini ayat hafalannya 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Halo adik-adik, kembali lagi di Flow Sunday School GKY Kebun Jeruk. Yeay! Adik-adik gimana kabarnya? Pasti baik kan? Yuk adik-adik, sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah. Berkati kami agar kami fokus dan bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Koko di Kayos, kalau Koko di Kayos dipanggil papa mama, jawabnya gimana? Jawabnya sih yang baik-baik dong. Ya papa, ya mama gitu. Kalau Kok Alvin gimana? Kalau Koko biasanya kalau dipanggil mama papa, jawabnya iya mama, iya papa. Kalau setiap kita dipanggil Tuhan, jawabnya Ya. Yuk adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. sambil bangkit berdiri ya, dan ikuti gerakan kami. Panggil nama saya, juga dia panggil nama
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh biarlah, oh biarlah, Yesus akan cinta pada saya. Oh biarlah, oh biarlah, oh biarlah, Yesus akan cinta pada saya. Oh biarlah. Kok Calvin, bersyukur banget loh kita boleh diingat oleh Tuhan. Iya, Kodik Ayos, kasih Tuhan itu indah bagi kita. Yuk adik-adik, kita nyanyikan kasih Yesus indah oh indah. Sambil bagi diri ya. Dan semangat ya adik-adik. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Selamat pagi kids. Hari ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan nih. Mari kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita ya, supaya kita semakin fokus untuk bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Los Rere mau ajak setiap kita berdoa. Yuk kita ambil sikap yang baik, kita mau sama-sama berdoa. Ikutin Los Rere berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh sama-sama diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah. Tuhan, sekalipun kami masih beribadah dari rumah masing-masing, tetapi biarlah kami tetap fokus dan semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, agar setiap kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Los Rere mau tunjukin beberapa gambar nih kepada adik-adik. Yuk adik-adik lihat. Wah, ada beberapa gambar, kira-kira adik-adik bisa tebak nggak? Apa sih ini? Biasanya dilakuin oleh siapa ya? Sebuah pekerjaan bukan ya? Los Rere yakin anak-anak Los Sunday School tahu semua nih. Iya.
biasanya mamah kita akan membantu kalau misalnya ada kancing yang lepas ataupun ada salah satu bagian pakaian kita yang lagi robek atau bolong, pasti dibantu untuk dijahit kembali sehingga bisa dipakai kembali deh. Ada yang suka atau udah ada yang bisa bantu menjahit? Loh Serere nggak bisa sih. Kalau suruh menjahit baju dari sebuah kain terus jadi baju kayak gini, Serere belum bisa tuh, harus ada yang ahli ya. Karena harus belajar dulu bikin patternnya, bikin bentuknya seperti apa, terus nanti disambung satu dengan yang lain. Wih, tapi orang yang bisa ngejahit itu keren banget loh adik-adik, hebat ya. Harus teliti, harus sabar, harus penuh kehati-hatian, karena kalau enggak bajunya jadinya apa? Jadinya jelek ya, walaupun kainnya bagus, tapi kalau jahitnya nggak rapi, hasilnya adalah jelek deh. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ngomongin soal baju yang dijahit, ada seorang ibu di dalam perjanjian baru yang punya hobi kesukaan dan bisa dikatakan salah satu talenta yang dia miliki loh, yaitu menjahit baju. Wah, kayaknya perkara jarum, benang, kain, itu dia hebat banget deh adik-adik. Ada yang tahu nggak siapa ya namanya? Coba ayo tebak, siapa namanya? Yes, namanya adalah Ibu Tabita. Biasa juga dipanggil sebagai Ibu Dorcas di dalam bahasa Yunaninya adik-adik. Apa ya yang dilakuin Ibu Dorcas ini? Adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita ada di zaman itu, kita kenal sama Ibu Dorcas, pasti kita setuju dengan pendapat dari ibu-ibu yang lain tentang Ibu Dorcas ini. Emang dia ngapain sih lo Serere? Iya, dia itu adik-adik membagikan banyak baju kepada para janda. Adik-adik tahu nggak siapa sih para janda itu? Janda itu adalah seorang perempuan yang tadinya sudah menikah, tetapi akhirnya dia harus tinggal sendiri karena sudah tidak punya suami. Iya, itu jadi sebutannya, yaitu janda. Nah adik-adik, biasanya di dalam masa itu di perjanjian baru juga, para janda itu adalah kelompok orang yang tidak dihitung, kelompok orang yang seringkali dilupakan karena posisi statusnya adik-adik. Dan biasanya ya adik-adik, para kaum janda ini mungkin bisa dikatakan punya kehidupan yang sangat sederhana. Tetapi kita sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus memiliki cara untuk membuat seseorang itu jadi berkat, yaitu Ibu Dorcas. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, Ibu Dorcas ini tadi udah dikatakan ya, baik banget. Dia itu bisa bagi-bagiin baju kepada banyak orang. Dan orang-orang itu seneng banget loh adik-adik. Serere bayangin ya, kalau misalnya Serere ada di sana, Serere juga bakalan mau ngantri deh supaya bisa dapat bajunya. Karena aja jadinya dapat yang paling bagus kan, bisa dipakai deh. Adik-adik juga pasti seneng kalau misalnya dikasih baju baru sama papa mama, bukan? Iya nih, ini bukan baju bekas tuh, dia jahit sendiri. Pasti bagus banget ya adik-adik ya. Nah adik-adik, ketika Ibu Dorcas ini sangat dikenal sebagai orang yang baik, suatu ketika dia itu terbaring sakit dan akhirnya meninggal. Wah, berita meninggal daripada Ibu Dorcas ini menjadi satu berita yang menghebohkan para janda dan banyak orang. Karena dia terkenal dengan kebaikannya, keramahannya, kelemah lembutannya. Orang-orang pada sedih nih adik-adik. Mereka sedih banget. Tetapi ada dua orang yang akhirnya datang kepada Petrus ketika Petrus lagi ada di Lida. Sementara Ibu Dorcas itu tinggalnya di Yope. Nah, Lida dan juga Yope itu tuh sangat dekat adik-adik. Jadinya Petrus datang nih ke Yope untuk melihat Ibu Dorcas. Waktu akhirnya
Petrus datang sampai di rumah Ibu Dorcas. Dia datang ke ruangan paling atas. Dan tau gak sih adik-adik ngapain Petrus itu? Petrus waktu udah ngeliat para janda nangisin kepergian Ibu Dorcas, dia bilang kayak gini, segeralah keluar. Wih, Petrus kok malah nyuruh para janda yang lain yang lagi pada bersedih itu keluar. Kenapa ya adik-adik? Ternyata waktu Petrus berdua dengan Dorcas yang sudah terbaring itu, Petrus bilang, Tabita bangkitlah. Waduh adik-adik, Petrus suruh Tabita bangkit atau Ibu Dorcas bangkit. Kira-kira bangkit gak ya adik-adik? Wah, ternyata Tabita itu bangkit adik-adik. Dia langsung duduk. Dan semua orang yang tadinya lagi di luar mendengar kabar itu, melihat sendiri pun akhirnya sangat bersuka cita. Ibu Dorcas bangkit dari kematiannya. Lalu adik-adik, berita itu pun tersebar tentang kebangkitan daripada Tabita lewat Bapak Petrus. Keren banget ya Petrus. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita nih belajar ya dari Ibu Dorcas. Lalu saudara yakin Ibu Dorcas itu waktu membagi-bagikan pakaian dan jadi berkat bagi banyak orang lain, itu karena dia sadar bagaimana Kristus itu sangat baik untuk dirinya. Tapi loh saudara juga mau ajak nih kepada adik-adik, lewat segala talenta yang kita miliki, kita mau jadi berkat buat orang lain. Sehingga banyak orang lain yang tersenyum oleh hadirnya setiap kita. Kira-kira apa ya talenta yang adik-adik miliki? Lauserere bersyukur Tuhan Yesus memberikan talenta kepada Lauserere untuk boleh menjadi lause. Sehingga Lauserere bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan untuk adik-adik. Lauserere rindu banget adik-adik sedari kecil boleh mendengarkan firman Tuhan dan banyak anak-anak kecil yang akhirnya beriman hingga nanti tua kepada Tuhan Yesus. Adik-adik punya talenta dalam bagian apa? Bernyanyi. Atau adik-adik bisa punya talenta, punya tenaga yang kuat jadi bisa tolong temannya yang lagi kesusahan. Itu juga bisa nih adik-adik. Atau adik-adik pandai dalam matematika. Di masa sekolah online mungkin ada yang kesusahan. Adik-adik bisa bantu ngajarin. Atau talenta yang lainnya ya, bermusik. Adik-adik juga bisa jadi berkat loh dalam pelayanan di gereja. Karena itu adik-adik kita mau seperti Dorcas ya. Dia memakai hidupnya untuk boleh jadi berkat buat orang lain. Dan Lauserere mau ajak setiap kita juga untuk bisa melakukan hal tersebut. Karena kita bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Hari ini Lauserere mau ajak adik-adik untuk ayat hafalan. Nah ayat hafalannya itu terambil dari Matius 5 ayat yang ke-16. Kita baca bareng-bareng yuk. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yuk kita coba bareng-bareng yuk. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Adik-adik jangan lupa ya ayat hafalannya, kirim videonya ke Lauserere. Lauserere juga mau ajak adik-adik bikin satu aktivitas nih. Siapin satu lembar kertas lipat, warna apa aja. Nanti kita mau bikin sebuah baju ya adik-adik, sebuah dress untuk mengingatkan bagaimana cerita hari ini tentang Ibu Dorcas yang punya talenta menjahit dan dia boleh jadi berkat bagi banyak orang. Kita juga mau jadi berkat lewat talenta yang kita miliki sehingga kemuliaan nama Tuhan boleh semakin terpancar melalui hidup setiap kita. Yuk kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih
karena Tuhan boleh mengirimkan Ibu Dorcas di masa itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kami juga mau belajar Tuhan untuk jadi berkat bagi orang-orang lain lewat kelebihan yang kami miliki, lewat talenta yang Tuhan percayakan, lewat kemampuan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa terus belajar menjadi berkat lewat apa yang Tuhan percayakan. Terpujilah namamu Tuhan, kami juga mau menyerahkan sekolah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus boleh semangat, sukacita dalam mengikuti setiap pelajaran di sekolah, dan Tuhan kasih kami kepintaran, kesungguh-sungguhan supaya kami boleh sungguh-sungguh dalam belajar dan menggapai cita-cita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Jangan lupa kebenaran firman-Nya dan mari kita lakukan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kakak sudah bilang bahannya adalah kertas warna. Boleh yang polos, boleh juga yang bercorak, atau bisa juga pakai kertas kado. Nah, cara buatnya, pertama-tama kita lipat kertas bagi 2 sama rata. Seperti ini nih adik-adik. Kalau sudah dilipat, lalu dibuka dan lipat lagi ke garis tengah. Begitu juga sisi sebelahnya. Setelah itu dibuka adik-adik dan dibalik. Lipatan garis ini ke garis tengah seperti ini. Kita lipat ya. Lalu satu sisinya lagi juga sama. Lipat ke garis tengahnya juga. Kemudian balik, lipat jadi 2. Tetapi jangan sampai ke ujung ya adik-adik, sisakan sedikit sekitar 1 cm. Lalu buat lipatan di tengah. Nah yang tengah ini adik-adik ya, sekitar 1 cm seperti ini. Kita lipat. Kalau sudah, kita balik ya adik-adik. Buat seperti kerah baju. Nih, dilipat satu sisinya, lalu satu sisinya lagi. Lalu buka rok bawah ke samping, membentuk seperti huruf A. Lipat sampai ujung bawah. Nah, sisi yang sebaliknya kita lakukan dengan cara yang sama ya adik-adik. Kita lipat membentuk seperti huruf A. Ini untuk roknya adik-adik. Udah, sekarang kita balik ya. Tarik bagian kerah yang tadi kita udah buat. Lalu buat lipatan segitiga seperti ini. Kita buat lipatan seperti segitiga. Kita lipat yang rapi ya adik-adik. Kalau sudah, lipat sisi bagian badan seperti ini adik-adik. Lalu buat lipatan miring dari pinggang sampai ujung bawah roknya. Begitu juga untuk sisi sebelahnya ya. Sebelahnya juga kita lipat sisi bagian badan ke dalam. Lalu buat lipatan miring dari pinggang sampai ujung bawah roknya. Lalu kita balik lagi ya adik-adik. Sudah membentuk baju nih adik-adik. Sekarang tinggal ujung kertas yang di atas ini nih dilipat sampai membentuk lengan baju. Nah seperti ini. Lalu sebelahnya kita lipat lagi ya ujung kertasnya sampai membentuk lengan baju. Selesai